تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang membimbing kita semua duduk kembali di dalam majelis ilmu. Kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah menumbuhkan hati kita untuk menuntut ilmu agama, karena tidak semua orang diberikan nikmat oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu agama atau memahami ilmu agama, Bapak Ibu. Nah, kita duduk di tempat ini tujuan utamanya adalah untuk memahami ilmu agama, karena Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak pantas kalau orang beriman itu semuanya keluar sibuk dan sebagainya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Hendaklah ada sekelompok di antara mereka yang duduk anteng untuk memahami ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah untuk memahami ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelum ini kita membahas tentang apa? Tentang dunia. Baik. Kira-kira 3 kali pertemuan kita membahas tentang dunia dalam kitab Dalilus Sa'ilin, Bapak Ibu. Dan saya anggap sudah selesai ya, walaupun di kitab ini masih ada perkataan salaf tentang dunia, kemudian kisah-kisah orang terdahulu yang berkaitan dengan dunia. Baik, saya anggap ini sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk bab yang ke-40 ya. Bab yang ke-40 dalam kitab ini bertemakan zikir. Apa? Zikir, jemaah rahimakumullah. Baik, Bapak Ibu. Apa itu zikir? Kalau disebut zikir, apa yang terbayang dalam benak panjenengan? La ilaha illallah, kan gitu ya.
Apalagi yang terbayang? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, baik, kita pahami dulu makna zikir, ya. Zikir Bapak Ibu dari kata zakara, artinya mengingat, ya. Berarti zikir adalah aktivitas mengingat, ya. Kalau kita sebut zikrullah berarti bermakna mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir mengingat Allah, maka zikir ini cara mengingat Allah itu banyak, ya. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan. Jamaah rahimakumullah. Makanya ulama membagi makna zikir ini ada dua, ya. Ada yang makna umum, ada yang makna khusus. Yang makna umum adalah segala macam ibadah, ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu dinamakan zikir. Karena tidaklah ibadah itu dilakukan kecuali tujuan utamanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti puasa itu zikir, sholat itu zikir, kemudian haji zikir, baca Al-Quran zikir, tasbih, tahmid, takbir juga zikir. Jadi semua jenis ketaatan yang tujuannya adalah mengingat Allah, maka bisa disebut dengan zikir. Ini makna yang bersifat umum. Adapun makna yang bersifat khusus adalah menghadirkan Allah di dalam hati kita, kemudian menyebut dengan lisan kita. Misalnya kita membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita, maka kemudian kita menyebut Allahu Akbar. Kita membayangkan keesaan Allah, lalu kita menyebut la ilaha illallah. Nah, itu makna zikir secara khusus, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada 3 cara berzikir dalam kitab ini. Yang pertama yaitu az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati, yaitu kita membayangkan kebesaran Allah, membayangkan kehebatan Allah, membayangkan keluasan rahmat Allah, ya. Misalnya panjenengan duduk sendiri, kemudian membayangkan nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan, ya. Dulu tidak punya apa-apa misalnya, sekarang Allah kasih banyak hal. Dulu panjenengan tidak punya rumah, kan? Kita semua dulu tidak punya rumah, ya, hidup tidak jelas. Sekarang sudah punya rumah, punya kendaraan, punya pasangan, punya anak, dan punya cucu bahkan. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu kalau kita bayangkan Bapak Ibu, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Itulah yang disebut dengan zikir apa? Zikir hati, zikir qalbu. Jemaah rahimakumullah, ya. Atau kita diam-diam membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam-diam kita membayangkan dosa-dosa kita sehingga kita ingat kepada Allah, ya, dan kita takut kelak ketika kita menghadap kepada Allah akan dosa-dosa kita. Itu juga bisa disebut dengan zikir qalbu, zikir dengan hati. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan. Ini menyebut nama Allah dengan lisan kita, seperti Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang ketiga dalam kitab ini yaitu az-zikru bil jawarih, zikir bil jawarih dengan anggota badan. Contohnya apa? Salat, ya. Kita ngangkat tangan, Pak. Walaupun kita nggak baca takbir misalnya, kan, hanya ngangkat tangan tok, itu sudah dianggap zikir kalau di dalam sholat. Kita ruku tanpa membaca tasbih di dalam ruku, itu sudah dianggap zikir. Zikir dengan anggota badan, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan bayangkan zikir itu hanya orang yang menyebut kalimat thayyibah. Tapi mereka yang tidak menyebut kalimat thayyibah, namun mereka bergerak untuk taat kepada Allah, itu juga zikir. Bahkan orang yang diam-diam
Diam-diam dia nggak berbuat apa-apa, tidak mengucapkan apa-apa, diam-diam dia bisa juga disebut dengan zikir. Apabila diamnya dia itu membayangkan apa? Kebesaran Allah, mengingat Allah, membayangkan dosa-dosanya, membayangkan nikmat kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti panjenengan sekarang kan diam nggih. Diam, nunduk. Jangan dikira enggak zikir itu, Pak. Memang tidak zikir. Tidur. Diam, nunduk begini ya kan. Orang mengira berzikir. Atau orang mengira tidur. Jamaah rahimakumullah. Padahal sebenarnya dia sedang berzikir hatinya, subhanallah, subhanallah dalam hatinya. Ya kan? Tapi jarang orang yang diam kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya zikir dengan lisan tetapi tanpa kehadiran hati? Subhanallah, subhanallah, tapi hatinya tidak hadir. Sebagaimana biasanya yang terjadi pada kita. Pernah nggak panjenengan zikir tapi hatinya tidak hadir? Sering ya? Bukan pernah lagi, sering ya. Ya kan? Subhanallah yang diingat hutang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Jangankan zikir dengan lisan ya. Kita zikir dengan sholat saja terkadang ingat yang lain-lain, Bapak Ibu. Nah, bagaimana hukum zikir seperti ini? Nah, kata ulama, zikir dengan lisan saja tanpa hadirnya hati, maka zikir itu tidak akan sampai kepada tujuannya. Tujuan zikir itu apa, Bapak Ibu? Menenangkan hati, ya kan? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, kalau zikir hanya di lisan saja tanpa hati yang hadir, jemaah rahimakumullah, maka zikir itu tidak akan sampai kepada ketenangan, tidak akan dapat menenangkan hatinya, jemaah rahimakumullah. Kemudian termasuk tujuan atau buah daripada zikir itu adalah menambah keimanan. Alladzi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu bila disebut nama Allah maka hatinya bergetar, dan bila dibacakan ayat Al-Quran maka imannya bertambah. Nah, tapi kalau zikir itu hanya di lisan saja tanpa kehadiran hati, maka zikir itu tidak akan sampai kepada buahnya. Jemaah rahimakumullah. Walaupun sampai, walaupun dapat kata ulama, tapi dapatnya sedikit. Dapatnya sedikit. Ya. Sama dengan orang baca Al-Quran. Apakah dia dapat pahala? Ada ulama yang membuat pembahasan tentang hal yu'jar, apakah dia diberikan pahala oleh Allah ketika dia hanya berzikir dengan lisan, menyebut asma Allah dengan lisannya, tapi tanpa disertai dengan kehadiran hati. Kata ulama, huwa ma'jurun ala dzalika bihasabih. Dia tetap diberikan pahala oleh Allah, ya kan, sesuai dengan amalnya. Karena dia hanya berzikir dengan lisan, maka pahalanya sampai di situ saja. Ya, Bapak Ibu. Fa inna harakatal lisan bidzikri amalun salih. Karena bergeraknya lisan untuk berzikir ini termasuk amal soleh, jemaah rahimakumullah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, Bapak Ibu, ya, idh harakatul lisan biha an ghaflatin khairun min harakatil lisan fi tilkas sa'ah bi ghibah muslim au fuduli kalam bal huwa khairun minas sukuti anhu. Bergeraknya lisan untuk berzikir walaupun hatinya tidak hadir, ini lebih baik daripada lisan bergerak untuk menggibah orang, atau banyak bicara yang tidak ada manfaatnya, atau diam saja. Jadi kalau ada dua orang, Pak, diam saja, ya kan, dia tidak berbicara, tidak berzikir. Yang satu berzikir tapi hatinya tidak hadir, mana yang lebih baik? Yang berzikir walaupun hatinya tidak hadir, jemaah rahimakumullah. Dan ini tingkatan zikir yang paling rendah. Ulama membagi tingkatan zikir itu ada 3, Bapak Ibu. Tingkatan yang pertama, jemaah rahimakumullah, tingkatan zikir yang pertama yaitu az-zikru bil qalbi wal lisan.
zikir dengan hati dan lisan. Ini yang paling tinggi. Hatinya mengingat Allah, kemudian disebut dengan lidahnya, dengan lisannya. Ya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, az-zikru bil qalbi wahdah. Zikir dengan hati saja. Jadi membayangkan Allah, membayangkan kebesaran Allah, membayangkan nikmat Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, azab Allah. Ini tingkatan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini tingkatan yang paling rendah Bapak Ibu. Az-zikru bil lisani wahdah. Zikir dengan lisan saja, hati tidak hadir. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau panjenengan zikir hanya dengan lisan saja, hati tidak hadir, tetap dapat pahala. Jamaah rahimakumullah. Hanya saja pahalanya tidak lebih banyak daripada yang zikir dengan lisan dan hati. Kalau dibandingkan zikir dengan hati saja dan zikir dengan lisan saja, mana yang lebih banyak pahalanya? Yang dengan hati saja. Jamaah rahimakumullah. Ya. Cuman khusus baca Quran kata ulama, kalau baca Quran dengan hati saja ini tidak dapat pahala. Ya, dibaca dalam hati tok. Dibatinkan ini tidak dapat pahala. Karena membatin itu Bapak Ibu belum tentu orang itu ketika dia membatin Al-Quran ingat Allah. Kecuali dia ketika membatin Al-Quran ingat Allah, ya kan? Maka itu dapat pahala. Sebab ingatnya dia kepada Allah. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dengan hatinya tidak dapat pahala. Ya, biasanya ini beberapa orang yang khataman Quran, ya, supaya cepat selesai harusnya dibaca, akhirnya dibaca di dalam hati. Saya heran dengan teman saya, 10 menit 1 juz selesai. Saya tanya, gimana Anda membaca itu? Jangan baca gimana itu? Saya aja yang sering baca Quran, yang hafal Al-Quran, baca Quran 1 juz itu tidak bisa 10 menit, secepat apapun. Ini teman saya 10 menit selesai. Apa kata dia? Dilihat saja katanya. Dilihat saja. Dilihat tuh. Komat kami sedikit, tapi tidak jelas. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi zikir itu kalau harus dilafalkan, ya, maka dibaca di dalam hati dia tidak mendapatkan pahala, Bapak Ibu. Paham ya? Sama dengan makan. Jenengan kalau makan dibatinkan saja, kenyang atau tidak? Tidak kan? Dibatinkan saja. Tidak kenyang. Jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian zikir ada 2 macam kata ulama. Yang pertama zikrun mutlakun. Zikir yang mutlak. Zikir mutlak itu ma lam yu'ayyin bi syai'in min dzalika wa innama fi sairil yaum. Zikir yang tidak dibatasi atau terikat oleh tempat, keadaan atau oleh waktu. Jadi setiap saat disunnahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Ini zikir mutlak namanya, ya. Kemudian yang kedua ada zikir muqayyad. Muqayyad ini zikir ma quyida bimakanin aw waqtin aw halin. Zikir yang diikat atau yang dibatasin oleh tempat, aw waqtin atau waktu. Jemaah rahimakumullah. Itu muqayyad. Muqayyad harus lebih diutamakan daripada yang mutlak. Contoh muqayyad itu apa? Zikir muqayyad, zikir setelah sholat. Ya kan? Karena terikat waktu, setelah sholat kita diperintahkan zikir, dan Nabi telah mengajarkan bacaan zikir setelah sholat. Maka Bapak Ibu, zikir muqayyad itu harus didahulukan daripada zikir yang mutlak. Ya, kalau baca Quran setelah sholat boleh atau tidak? Boleh kan? Termasuk zikir kan? Tetapi zikir baca Quran setelah sholat itu zikir mutlak. Ya kan, karena kapanpun kita diperbolehkan untuk baca Al-Quran. Nah, ketika ada 2 zikir, satu mutlak, satu muqayyad, maka yang didahulukan yang muqayyad. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian misalnya jamaah rahimakumullah, zikir setelah adzan apa?
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, ya. Maka zikir itu harus dibaca. Jangan membaca zikir yang lain dulu, ya kan? Utamakan zikir yang muqayyad. Kemudian kalau pagi, sore, Bapak Ibu ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi, maka itu lebih utama dibaca daripada membaca zikir yang lain-lain, yang umum. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Itu perbedaan antara zikir mutlak dan zikir muqayyad. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan adab-adab berzikir, ya. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, adab berzikir yaitu istiqbalul qiblah in kana jalisan. Kalau dia duduk, hendaklah dia menghadap ke arah kiblat, sunnah Bapak Ibu. Kalau kita pengen berzikir, ya, misalnya baca salawat berapa kali, baca subhanallah berapa kali, baca istighfar berapa kali, maka duduklah dengan tenang, kemudian menghadap ke arah kiblat sunnah, karena arah yang paling mulia adalah arah kiblat. Wal julus bi khusyu' wa sakinah wa waqar. Duduklah dengan khusyuk, tenang dan penuh dengan wibawa. Ya, jemaah rahimakumullah. Duduk dengan khusyuk Bapak Ibu ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita berzikir ini boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, boleh juga dalam keadaan berbaring, ya. Karena zikir ini amal yang paling fleksibel. Berbeda dengan sholat, kita tidak bisa sholat kecuali dengan berdiri, ya. Tapi zikir walaupun tidak berdiri, dia dalam keadaan duduk boleh-boleh saja. Hanya saja sunnahnya, adabnya dilakukan dalam keadaan duduk dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, ayyakuna naziful fam. Hendaklah orang yang berzikir itu dalam keadaan mulutnya bersih. Wa yazilu taghayyuruhu bisiwak. Hendaklah dia menghilangkan bau mulutnya itu dengan siwak. Tahu siwak? Siwak ini proses atau aktivitas membersihkan gigi, baik dengan kayu atau dengan kain atau dengan pasta gigi. Jemaah rahimakumullah. Kalau di masa Nabi mereka membersihkan dan menghilangkan bau di mulutnya, jemaah rahimakumullah, dengan siwak, dengan kayu arok itu, ya. Karena kayu arok itu Bapak Ibu mengandung oil yang tidak ada di pasta gigi manapun. Jemaah rahimakumullah. Nah, oil itulah yang membuat gigi mulut akan hilang dari bakterinya. Mulut menjadi sehat, jemaah rahimakumullah. Makanya kita lihat bagaimana giginya orang-orang terdahulu Bapak Ibu. Ketika mereka istiqomah dengan siwak, ya kan? Maka giginya akan sehat, gusinya juga akan sehat, jemaah rahimakumullah. Sekarang sudah ada pasta gigi yang mengandung kayu arok. Ya, sudah ada, walaupun lebih banyak sabunnya daripada kayunya, kandungan kayunya, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian untuk siwak, ya, siwak ini Bapak Ibu sunnah digunakan sebelum berzikir, termasuk juga sebelum baca Al-Qur'anul Karim, ya. Benda terakhir yang menempel di mulut Nabi SAW sebelum beliau wafat adalah siwak. Jadi waktu beliau sakit parah didatangi oleh Abdullah, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Abdullah saat itu sedang membawa siwak, kemudian Nabi SAW melihat siwaknya Abdullah, dan Aisyah memahami bahwa Nabi ingin bersiwak, maka siwaknya Abdullah pun dipinjam oleh Aisyah, kemudian dibasahi oleh Aisyah di bagian belakangnya, ya. Abdullah memakai bagian yang atas, kemudian bagian bawahnya dibasahi, digigit oleh Aisyah, kemudian dibasahi oleh Aisyah, lalu dipakai oleh Rasulullah SAW. Sehingga benda terakhir yang menempel kepada Nabi, ya, adalah siwak, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi sunnah sebelum kita menyebut nama Allah, mulut kita dalam keadaan apa? Bersih, ya, tidak dalam keadaan bau. Kalau bau, apalagi bau rokok, ya, nyebut subhanallah. Saya beberapa waktu lalu, ya, melihat
postingan, ada video, ada seorang masih muda Bapak Ibu, ceramah sambil merokok, ya ceramah sambil merokok. Terus, jamaah, jangan kira saya merokok ini seperti kalian ya. Tidak, katanya. Setiap hisapan ini ada pahala. Nah, bagaimana itu? Katanya. Karena ketika saya menghisap, saya nyebut nama Allah. Allah. Jadi waktu itu keluar asapnya. Waktu ngisap nyebut. Ya gimana nyebut Allahnya itu? Allah. Nah, ini kalaupun itu berpahala ya, tapi itu tidak sopan, Bapak. Tidak sopan itu. Ya, bau rokok ini bau yang tidak sedap. Sedangkan bau bawang saja Nabi melarang sahabat ke masjid, bau bawang loh. Siapa di antara kalian yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan ke masjid, kata Nabi. Karena baunya mengganggu orang lain. Apalagi bau rokok. Senang nggak dengan bau rokok panjenengan? Hah? Bagi yang merokok. Bagi yang merokok. Ya. Bagi yang makan bawang senang dengan bau bawang. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik Bapak Ibu. Tapi bagi yang tidak merokok, senang nggak dengan bau rokok? Ibu-ibu kan tidak merokok toh? Senang nggak dengan bau rokok? Hah? Nah itu Pak, dengerin Pak. Ulang lagi Bu, senang atau tidak? Tidak. Bersepakat mereka tidak senang dengan bau rokok. Ya, jadi kalau panjenengan merokok Pak di rumah, panjenengan telah mengganggu istri panjenengan. Ya. Siapa yang mengganggu kenyamanan manusia, maka malaikat akan juga merasa terganggu. Bayangkan Pak, berapa batang panjenengan habiskan di rumah merokok mengganggu istri panjenengan. Jenengan kalau suami merokok terganggu badan Bu? Kok enggak ada suaranya? Takut ini Pak. Ya Bu, terganggu enggak Bu? Terganggu Pak. Jadi berhentilah merokok, bertaubat kepada Allah. Berhenti merokok Pak. Gak ada gunanya merokok itu, serius. Apa manfaat panjenengan merokok itu? Coba sebutkan ke saya. Gak ada gunanya. Menghilangkan stres Ustaz. Gak ada. Jenengan hilang sebentar saja, habis itu stres lagi. Jemaah rahimakumullah. Ya, rokok itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan rokok itu justru berbahaya. Rokok membunuhmu, kan? Rokok membunuhmu. Ada gambar jantung sobek. Jemaah rahimakumullah. Itu teman saya kalau yang jantungnya sobek itu nggak mau beli itu. Beli yang tenggorokannya bolong katanya. Jemaah rahimakumullah. Jadi rokok itu jelas ya. Kalau saya berpendapat rokok itu haram Bapak Ibu. Karena Pak, rokok itu membahayakan. Nah, kita tahu bahaya rokok itu dari mana? Tentu dari yang ahli. Ahlinya siapa? Kesehatan. Tidak ada orang kesehatan mengatakan rokok itu tidak membahayakan. Jemaah rahimakumullah. Ya, maka yang masih merokok berhentilah. Kalau panjenengan masih merokok, ingin berzikir kepada Allah, gosok gigi dulu. Hilangkan bau rokoknya, kemudian sebutlah nama Allah. Karena nama Allah nama yang suci. Ya, nama Allah itu nama yang suci, nama yang mulia. Ya. Tidak pantas kita menyebut nama Allah sedangkan mulut kita bau rokok. Bapak Ibu, ya. Ini adab yang kedua. Kemudian yang ketiga, apalagi kalau jenengan mau sholat ya, jangan merokok. Saya kadang heran, ada orang ke masjid, ketika berangkat ke masjid sambil merokok. Ketika udah mau sampai masjid, dimatikan rokoknya. Langsung takbir Allahu Akbar, asapnya masih keluar. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini janganlah, walaupun panjenengan tidak bisa lepas dari rokok, tapi usahakan ketika ingin menghadap Allah, menyebut nama Allah, usahakan mulutnya dalam keadaan bersih. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga termasuk adab dalam berzikir yaitu tadabbur ma yaquluhu. Membayangkan, tadabbur, menghadirkan hati dengan zikir yang diucapkan oleh lisannya. Baik.
Kemudian sekarang kita masuk ayat-ayat tentang zikir, Bapak Ibu. Di dalam kitab ini ada beberapa ayat-ayat tentang zikir. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, maka ingatlah aku. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Nah, ini keutamaan zikir ya. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ya. Kalau kita menyebut nama Allah, maka Allah akan menyebut nama kita. Kalau kita menyebut nama Allah di hadapan banyak orang, maka Allah akan menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Ini yang disebut dengan bahwa Allah itu membalas kebaikan hambanya. Ya. Kita kalau nyebut nama seseorang, Bapak Ibu, belum tentu orang itu menyebut nama kita. Kalau kita mengingat seseorang, belum tentu orang itu ingat sama kita. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, maka Allah ingat kita dan Allah akan menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Jamaah rahimakumullah. Orang kalau ingat kita, belum tentu menguntungkan kita. Gimana badan? Misalnya nih, saya ingat Pak Suparman, belum tentu saya memberikan keuntungan kepada Pak Suparman. Tapi ketika Allah mengingat kita, itu pasti mengandung keuntungan, mengandung keutamaan. Ketika Allah ingat, pasti Allah ingat dengan rahmatnya, ampunannya, dan ridhanya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya apabila kita ingin diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah. Kita nggak diingat sama orang nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya kan? Tidak penting. Ya, orang nggak ingat kebaikan kita nggak apa-apa. Orang lupa nama kita, nggak usah kecewa. Loh, udah temu berkali-kali kok lupa nama saya. Tidak apa-apa, jamaah rahimakumullah. Ya, tidak apa-apa. Karena diingat oleh manusia itu, Bapak Ibu, terkadang tidak mendatangkan manfaat. Jemaah rahimakumullah. Tapi yang harus kita sungguh-sungguh untuk meraihnya yaitu bagaimana kita bisa diingat oleh Allah, menjadi hamba yang senantiasa diingat oleh Allah. Caranya bagaimana? Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah. Nah, sebaliknya, kalau kita melupakan Allah, Allah pun akan melupakan kita. Ya. Lupa bagi Allah itu bukan berarti Allah tidak ingat ya. Dalam pengertian Allah meninggalkan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hasyr, Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Ditafsirkan oleh ulama, mereka meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Kita kalau meninggalkan Allah, Allah lebih meninggalkan kita. Kita kalau mengingat Allah, Allah lebih mengingat kita, Bapak Ibu. Ada hadis yang masyhur itu kan, bahwa jika kita datang kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan datang kepada kita satu hasta. Kalau kita datang kepada Allah satu hasta, maka Allah datang kepada kita satu depah. Maksudnya Allah membalas lebih. Ya kan? Kita baru melangkah satu jengkal, Allah sudah datang kepada kita satu hasta. Ya, kita baru melangkah satu hasta, Allah sudah datang kepada kita satu depah. Artinya Allah akan membalas lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Kita menyebut nama Allah di hadapan 10 orang, Allah menyebut nama kita di hadapan seluruh malaikatnya. Bapak Ibu. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Kemudian yang kedua, surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, maksudnya sholat fardu, fadhkurullaha, maka sebutlah nama Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring.
Jadi zikir setelah sholat boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, boleh dilakukan dalam keadaan duduk, bahkan boleh dilakukan dalam keadaan berbaring. Jadi kalau jenengan malas duduk berbaring buat nopo-nopo, tapi jangan di masjid. Ya, di rumah Bapak Ibu. Habis sholat berbaring semua, imamnya yang duduk. Yang jemaahnya berbaring semua. Ditanya oleh imamnya, "Kalian kok berbaring semua? Kurang ajar," kata imamnya. Imamnya emosian. Kemudian makmumnya karena ngaji baca ayat ini, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maksudnya ayat ini kata Allah, kalau kalian tidak bisa duduk, usahakan dalam keadaan berdiri pun tetap berzikir setelah sholat. Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk juga, usahakan dalam keadaan berbaring pun kalian tetap berzikir kepada Allah setelah sholat. Nah, ini dalil bahwa setelah sholat kita disunahkan berzikir, Bapak Ibu, ya, zikir. Bukankah sholat itu sudah zikir? Kenapa setelah sholat kita disuruh berzikir lagi? Ya kan, kita sholat kan berzikir itu. Takbir, tasbih, tahmid, doa di dalam sholat, bacaan Al-Quran. Tapi setelah selesai sholat kita disuruh berzikir lagi. Kata ulama, hikmahnya pertama untuk menunjukkan bahwa kita mengingat Allah tidak hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat pun kita juga mengingat Allah. Yang kedua, zikir setelah sholat itu untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat. Seperti puasa Ramadan, Bapak Ibu. Kita kan udah puasa 30 hari toh. Tapi setelah Ramadan lewat masuk Syawal kita disuruh puasa lagi, sunnah tapi. Ya, yaitu 6 hari. Tujuannya apa? Untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam puasa Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Maka usahakan setelah sholat zikir. Zikir pertama yang paling utama diucapkan oleh orang yang selesai sholat adalah zikir istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sunnah 3 kali, Bapak Ibu. Istighfar, kita minta maaf kepada Allah. Mungkin sholat kita kurang sempurna, ya, bacaan kita kurang sempurna, kita minta maaf dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru dilanjutkan dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang lagi, utamakan zikir muqayyad, zikir yang diajarkan oleh Nabi daripada zikir-zikir yang umum. Jamaah rahimakumullah, ya. Karena kalau kita zikir muqayyad berarti kita dapat 2 pahala, pahala zikir dan pahala ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita zikir umum, Bapak Ibu, kita hanya mendapatkan pahala zikir saja. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, di dalam ayat ini, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Bila kalian selesai sholat, langsung berzikir kepada Allah. Makanya usahakan, Pak, setelah sholat, ya, jangan langsung salaman dulu. Terkadang ada jemaah ini habis sholat langsung salaman, langsung zikir. Langsung zikir dulu. Apalagi tadi sebelum sholat sudah salaman. Ya. Nanti salamannya kapan? Kalau sudah selesai zikir. Jangan terburu-buru salaman, Bapak Ibu. Bukan tidak boleh salaman setelah sholat itu, tapi perintahnya dalam ayat ini langsung berzikir kepada Allah SWT, istighfar. Ya kan? Terkadang ada orang sibuk salaman sampai 3 orang sebelah kanan, 3 orang sebelah kiri, belum juga cukup ke belakang dia. Jemaah rahimakumullah. Bukannya tidak boleh, jemaah rahimakumullah, tapi dahulukan yang muqayyad. Ya, kita tadi sudah belajar, dahulukan apa? Yang muqayyad, yang sudah ada perintahnya, yang sudah ada tuntunannya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Salaman itu bagus untuk mempererat persaudaraan sesama muslim. Tapi usahakan setelah zikir kita baru salaman. Ya kan? Atau sebelum sholat salaman, buat nopo-nopo. Sebelum masuk masjid salaman, ya kan? Sehingga nanti setelah sholat tidak sibuk dengan salaman. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ada ulama membuat hukum seperti ini. Kalau orang itu jarang ketemu, ya kan? Kemudian dia biasanya setelah sholat langsung pergi, maka setelah sholat dia langsung boleh salaman, tidak apa-apa. Jemaah rahimakumullah.
Tetapi apabila orang itu sering ketemu dan dia bisa salaman nanti setelah selesai sholat, setelah selesai zikir, hendaklah dia mendahulukan zikirnya dulu daripada salam. Bukan tidak boleh salaman setelah sholat, jemaah rahimakumullah, tapi dahulukan yang muqayyad. Bisa dipahami? Baik. Ya, wallahu taala alam. Karena ayatnya masih ada 4 ayat di sini Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya sekaligus kalau masih ada waktu kita akan lanjut dengan hadis-hadis Nabi. Baik, kita buka tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo. Pak Suparman, silakan. Kalau kita berpikir kita mengucapkan subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar, itu pada saat kita mengucapkan kira-kira apa yang bisa kita untuk membantu kita mengucap Allah. Kalau saya pribadi, kalau saya mengucap subhanallah, saya bayangkan bahwa hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang maha ya sempurna lah, tidak ada kesalahan. Semua apa yang kita lakukan itu pasti sempurna. Kemudian kalau alhamdulillah, saya bayangkan saya diberikan kesempatan untuk menjadi manusia, itu sudah merupakan nikmat yang besar bagi saya. Atau mungkin juga karena saya diberikan iman Islam, itu merupakan nikmat besar bagi saya. Jadi saya membayangkan alhamdulillah itu. Kemudian kalau saya membaca Allahu Akbar, saya bayangkan bahwa saya kecil, betapa besar ciptaan Allah, berapa ribu galaksi. Sementara bumi terbuka dari ciptaan Allah yang maha besar. Atau mungkin juga berapa juta tahun yang lalu, saya nggak tahu betapa banyak ciptaan yang Allah ciptakan. Bisa nggak saya istilahnya bukan berwasilah, membantu saya untuk lebih menguatkan ataupun memaknai lebih dalam lagi. Iya, boleh. Iya, bagus itu. Jadi zikir sambil membayangkan maknanya. Subhanallah, maha suci Allah, berarti mensucikan Allah dari segala keburukan. Ya, bagus, itu namanya zikir dengan lisan dan hati, ya. Alhamdulillah, membayangkan nikmat Allah. Allahu Akbar, membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus ya. Ini zikir dengan hati dan lisan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi untuk bisa menghadirkan hati di dalam zikir Bapak Ibu, tentu syarat utama adalah memahami makna dari zikir yang diucapkan. Kalau tidak paham bagaimana membayangkannya? Jemaah rahimakumullah. Paham ya makna zikir yang diucapkan. Allah taala alam. Ada lagi? Pak Win, silahkan. Seringkali saya mau baca zikir yang agak yang panjang-panjang, tapi tidak hafal. Jadi terpaksa membaca dan melakukan hati itu bisa diterima ya. Kok mau zikir panjang tapi nggak bisa karena nggak hafal. Akhirnya zikir yang baca. Termasuk zikir ya. Jadi zikir itu tidak harus hafal. Sama dengan Al-Quran, orang dapat pahala baca Quran itu tidak harus hafal, tapi dia membaca saja walaupun tidak hafal juga dapat pahala. Dan pahalanya sama dengan yang hafal. Ya kan? Sama. Jadi misalnya saya baca nih tanpa melihat mushaf, dengan panjenengan baca melihat mushaf, sama pahalanya Bapak Ibu. Karena yang dihitung itu huruf yang dilafalkan. Satu huruf 10 pahala. Jadi tetap dapat pahala ya. Kalau hanya dengan hati saja berarti pahalanya hanya zikir bil lisan. Tapi kalau dengan hati juga berarti pahalanya 2, pahala zikir bil lisan dan bil qalbi. Ya, tetap dapat pahala. Jemaah rahimakumullah. Ya. Allah taala alam. Ada lagi? Dari ibu-ibu? Boleh.
apa namanya itu Pak? Respect ya? Refleks apa respect itu? Refleks ya. Respect beda. Refleks ya. Refleks baik. Itu termasuk zikir ya. Bagus sekali itu refleksnya, nama Allah yang disebut. Karena ada orang ketika refleks itu nyebutnya wedus, ayam. Saya ada kawan kalau kaget itu ayam katanya. Jemaah rahimakumullah. Berarti di hatinya ada ayam itu, Bapak Ibu. Ya kan? Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita refleks yang disebut adalah nama Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Ya, subhanallah. Baik. Innalillah dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kadang kan kalau orang nggak beriman sama Allah, ketika refleks malah teriak, nggak ada gunanya. Ya, teriak. Tapi kalau orang itu senantiasa mengingat Allah, ketika dia refleks Bapak Ibu, biasanya yang muncul dari lisannya adalah Allah. Kesandung Allahu Akbar. Ya kan, dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.